Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online dinamika kelompok, materi inisiasi ketiga, yaitu dinamika kelompok, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ketiga yaitu tentang dinamika kelompok. Cakupan materinya yang pertama, sejarah dan pengertian dinamika kelompok. 2. Unsur-unsur dinamika kelompok. 3. Penerapan dan jenis-jenis latihan dinamika kelompok. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ketiga ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan sejarah dan pengertian dinamika kelompok. 2. Menjelaskan unsur-unsur dinamika kelompok. 3. Menjelaskan penerapan dan jenis-jenis dinamika kelompok. Kajian materi dalam dinamika kelompok. Yang pertama, sejarah dan pengertian dinamika kelompok. 2. Unsur-unsur dinamika kelompok. 3. Penerapan dan jenis-jenis pelatihan dinamika kelompok. Yang pertama, membahas tentang sejarah dinamika kelompok. Menurut Tipton tahun 1997, sejarah dinamika kelompok sebagai suatu ilmu dapat dibagi menjadi 6 zaman. Yang pertama, zaman Yunani, di mana pada zaman ini berkembang ajaran Plato, yaitu yang menyatakan bahwa daya-daya yang terdapat pada individu dalam struktur masyarakat dengan karakteristik yang berbeda. 2. Zaman liberalisme, di mana ditandai adanya pengaruh cara berpikir bebas. 3. Zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa. Teori ini berkembang bahwa setiap masyarakat mempunyai kesamaan psikologi menjadi suku bangsa tertentu yang lengkap dengan kepribadian masing-masing. Inilah yang kemudian terkenal sebagai teori sosial. 4. Zaman gerakan massa, di mana adanya bentuk pemerintahan otokrasi dengan segala bentuk penekanannya mengakibatkan masyarakat bergejolak untuk membebaskan diri dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan yang diinginkan. 5. Zaman psikologi sosial, ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi sosial menurut Edward Ross. 6. Zaman dinamika kelompok, perlunya adanya individu bekerja sama dengan individu lain sehingga timbul solidaritas dalam kehidupannya. Sejarah perkembangan dinamika kelompok berasal dari perkembangan ilmu psikologi pada umumnya dan psikologi sosial pada khususnya. Psikologi sosial sendiri tumbuh dan berkembang lebih pesat daripada psikologi dan antropologi. Selanjutnya, pengertian dinamika kelompok. Pengertian dinamika kelompok dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, dinamika sebagai cabang ilmu merupakan perkembangan dari ilmu psikologi umum, dan secara khusus dinamika kelompok ini mempelajari hubungan dan pengaruh individu dengan kelompok terhadap individu. Menurut Kurt Lewin dalam Saleh tahun 2012 menyebutkan bahwa dinamika sebagai cabang suatu ilmu yang mempelajari tenaga yang bekerja dalam kelompok, penyebab adanya tenaga atau kekuatan, kondisi yang dapat mengubah tenaga atau kekuatan, dan akibat terhadap individu anggota kelompok maupun kelompoknya. 2. Dinamika kelompok dalam pengertian umum berasal dari dua kata. Yang pertama, dinamika. Dinamika adalah kekuatan-kekuatan dalam kelompok yang menentukan perilaku kelompok anggota untuk mencapai kehendak bersama yang dirumuskan dalam tujuan kelompok menurut Saleh tahun 2012. Kekuatan tersebut merupakan gerakan yang timbul dalam diri anggota kelompok itu sendiri. 2. Kelompok adalah kumpulan individu dengan keragaman terbatas dan mempunyai hubungan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan yang bermakna. Dengan demikian, dinamika kelompok merupakan suatu metode membangkitkan kelompok kecil menjadi suatu kesatuan utuh dan
bermakna dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian tujuan tersebut yang disepakati bersama. Selanjutnya, dikatakan sebagai metode dinamika kelompok membuat setiap anggota kelompok semakin menyadari siapa dirinya dan orang lain yang hadir bersama dalam kelompok dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tujuan dinamika kelompok adalah meningkatkan proses interaksi antara interaksi anggota, meningkatkan produktivitas kelompok, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik, maju, dan kompak, meningkatkan kesejahteraan hidup anggota kelompok. Selanjutnya, membahas tentang unsur-unsur dinamika kelompok. Hasil penelitian di Indonesia tentang dinamika kelompok menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara dinamika kelompok dan produktivitas anggota kelompok tersebut. Menurut Cartwright dan Zender tahun 1968 dan Forrest tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kelompok atau goal of group, di mana perwujudan hasil yang diharapkan anggota akan dicapai oleh kelompok. 2. Struktur kelompok atau grup struktur, bentuk hubungan antara individu-individu di dalam kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan pengaturan peranan masing-masing individu yang disesuaikan dengan tujuan kelompok. 3. Fungsi tugas atau task function, semua kegiatan yang harus dilakukan kelompok untuk mencapai tujuan kelompok yang telah disepakati. 4. Pengembangan dan pembinaan kelompok, sebagai usaha-usaha yang berorientasi pada pengembangan dan pemantapan kehidupan kelompok. 5. Kekompakan kelompok, kesatuan kelompok yang dicirikan oleh keterikatan yang kuat antara anggota dan sekaligus menggambarkan kekuatan kelompok untuk bertahan diri dari tekanan yang berasal dari dalam dan dari luar kelompok. 6. Suasana kelompok, suasana fisik dan emosional berupa perasaan-perasaan yang ada pada anggota kelompok secara umum. 7. Tekanan kelompok, suatu stimuli yang menyebabkan kelompok beraksi dan tidak statis. 8. Efektivitas kelompok, keberhasilan untuk melaksanakan tugas. 9. Maksud-maksud tersembunyi atau hidden agenda, yaitu suatu maksud yang tidak pernah disadari atau tidak pernah mampu dikemukakan oleh anggota kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya, dimensi dinamika kelompok. Yang pertama, tujuan kelompok atau group goals, di mana setiap kelompok tetap mempunyai tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan kelompok. 2. Struktur kelompok atau grup struktur, terdiri dari dua macam struktur, yaitu struktur sederhana dan struktur kompleks. 3. Fungsi tugas kelompok atau task function of group, kegiatan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan kelompok. 4. Pengembangan dan pemeliharaan atau group buildings and maintenance, kegiatan yang harus ada dalam kelompok untuk mencapai usaha mengembangkan dan memelihara kehidupan kelompok. 5. Suasana atau iklim kelompok atau grup atmosfer, berkaitan dengan pergaulan atau interaksi di dalam kelompok. 6. Desakan atau tekanan pada kelompok atau group pressure, bagaimana anggota kelompok yakin dan taat terhadap norma-norma kelompok atau memiliki keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan kelompok. 7. Efektivitas kelompok atau group effectiveness, yaitu fungsi yang menilai dinamis setidaknya suatu kelompok. 8. Kekompakan kelompok atau group cohesiveness, tentang dimensi kesatuan dan persatuan kelompok sebagai kekuatan komitmen yang kuat dari seluruh anggota. Selanjutnya, pendekatan dinamika kelompok menurut Deptan tahun 1997 dalam Thomas tahun 2005 menyajikan beberapa pendekatan dinamika kelompok sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan Bales and Humans, di mana adanya aksi interaksi atau aksi reaksi dan situasi yang ada dalam kelompok. 2. Pendekatan Stockdale, di mana yang menekankan sifat-sifat kepemimpinan dalam bentuk institusi formal. 3. Pendekatan ahli psikoanalisis oleh
Freud dan Skidlinger berdasarkan asumsi bahwa aspek-aspek motivasi dan emosional memegang peran penting. 4. Pendekatan Jennings dan Moreno menggunakan sosiometri yang cocok diterapkan dalam kelompok. Selanjutnya, penerapan dan jenis-jenis latihan dinamika kelompok. Yang pertama, dinamika kelompok sebagai suatu pendekatan laboratoris, di mana latihan dinamika kelompok berupaya menggali sekelumit pengalaman hidup sesungguhnya untuk diamati dalam laboratorium, serta mendapatkan pandangan dan kematangan kepribadian yang lebih tepat untuk bergerak dan bekerja secara lebih efisien dan efektif dengan pengalaman realistis. 2. Penerapan dinamika kelompok dalam kegiatan proses berlatih-melatih. Dilaksanakannya dengan memperhatikan apa, siapa, bagaimana melaksanakannya, dan apa tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Agar pelaksanaan proses berlatih-melatih dapat berjalan dengan lancar, maka untuk pelaksanaannya perlu dibuat perencanaan terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan proses berlatih-melatih yaitu yang pertama adalah peserta latihan, yang kedua tujuan latihan, 3 waktu, 4 peran pembimbing, 5 peralatan, dan 6 reaksi yang tidak terduga dari peserta. 3. Jenis-jenis permainan latihan dinamika kelompok. Ada sekitar 200 macam yang mencakup beberapa tujuan kelompok, yaitu yang pertama, berkenalan dan membentuk kelompok, 2 komunikasi, 3 diskusi, 4 kerjasama, 5 kepemimpinan, 6 mengembangkan masyarakat. Hal terpenting dalam permainan atau latihan dinamika kelompok adalah prosesnya, bukan hasilnya. Agar dapat memecahkan masalah diperlukan keberanian keluar dari kebiasaan. Disambungkan dengan diskusi kelompok yang membahas kebiasaan yang ada di masyarakat, dilihat apakah menguntungkan atau tidak, dan pemikiran kelompok tentang cara keluar dari kebiasaan tersebut apabila dinilai kurang menguntungkan. Selanjutnya, evaluasi. Silahkan untuk evaluasi Anda bisa baca dan pahami sendiri sesuai dengan jawaban yang sudah saya berikan. Untuk evaluasi ada 4 option. Selanjutnya, daftar pustaka. Untuk referensi utamanya saya ambil dari Amiruddin Saleh tahun 2016 dalam bukunya BMP Dinamika Kelompok, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Selanjutnya, referensi tambahannya saya ambil dari Kementerian Pertahanan tahun 2020 dalam bukunya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan nomor Kep/725/8/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang bahan pembelajaran dinamika kelompok, Jakarta, Kemenham RI. Profil dari saya, media pembelajaran ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.